Selamat petang saudara, di Kita Petang kembali menjumpai Anda dengan berbagai peristiwa aktual, tajam dan terpercaya. Di antara demo mahasiswa di Mamuju yang bentrok dengan polisi saat kunjungan presiden ke sana. Nah saudara, inilah berita selengkapnya dalam liputan petang hari. Sebuah truk pengangkut rombongan siswa sebuah SMK di Sukoharjo, Jawa Tengah terguling di kawasan wisata Batu Seribu. Dalam musibah tersebut, 3 orang siswa tewas seketika dan puluhan siswa lainnya terluka dan dilarikan ke rumah sakit. Truk ini mengangkut lebih dari 50 siswa kelas 1 SMK Iptek Sukoharjo yang hendak berwisata di kawasan Batu Seribu. Namun saat memasuki kawasan wisata, truk ini tidak kuat menanjak dan langsung mundur hingga menabrak sebuah batu besar. Truk nahas ini pun langsung terguling dalam posisi terbalik. Diduga, mesin truk yang sehari-hari digunakan untuk mengangkut pasir sudah tidak normal sehingga tidak kuat melewati tanjakan yang curam. Dalam kejadian ini, 3 orang siswa tewas seketika, sedangkan puluhan siswa lainnya yang terluka dilarikan ke sejumlah rumah sakit. Kunjungan kerja Presiden ke Mamuju, Sulawesi Barat disambut demo dari ratusan mahasiswa yang menolak rencana kenaikan harga BBM. Aksi saling dorong terjadi saat para mahasiswa akan menyuarakan aspirasinya di jalan yang akan dilewati rombongan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Saling dorong terjadi saat para mahasiswa mencoba menerobos barikade polisi yang memblokir pintu gerbang kampus Tomakaka, Mamuju, Sulawesi Barat. Para mahasiswa yang tidak berhasil menembus barikade akhirnya hanya menggelar aksi teatrikal. Digambarkan sikap pemerintah yang menaikkan harga BBM merupakan salah satu bentuk penindasan terhadap rakyat. Kunjungan kerja Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Mamuju, Sulawesi Barat untuk menyalurkan bantuan pemberdayaan masyarakat mandiri. Tiap kecamatan akan mendapatkan dana sejumlah 3 juta rupiah. Ya, saudara, kita beralih ke mancanegara. Korban tewas akibat gempa dahsyat di Cina diperkirakan jumlahnya hampir mencapai 12.000 orang. Gempa berkekuatan 7,8 skala Richter berpusat di Provinsi Sichuan telah meluluhlantakkan sebagian besar bangunan yang menimbun ribuan orang. Proses evakuasi masih dilakukan dan belum ada catatan korban warga negara Indonesia yang tewas dalam gempa dahsyat ini. Petugas evakuasi masih bekerja keras mengumpulkan korban-korban gempa. Kantung-kantung mayat berjajar diratapi oleh keluarga dan kerabat. Wajah-wajah sedih dan terpukul masih terlihat di antara para korban gempa. Salah satu lokasi evakuasi korban adalah di sekolah menengah Juyuan, di mana sekitar 900 murid dilaporkan terperangkap puing bangunan sekolah. Hingga sore ini diperkirakan jumlah yang tewas hampir 12.000 orang. Kantor berita Xinhua memperkirakan di wilayah Mianzhu, 100 km dari pusat gempa di Wenchuan, masih ada 10.000 orang terperangkap. Hujan yang mengguyur Senin malam menambah parah kondisi korban yang masih terperangkap di puing-puing. KBRI di Beijing menyatakan belum ada catatan korban dari warga negara Indonesia. Tetapi warga masih dihantui ketakutan akan terjadinya gempa susulan dan lebih memilih bertahan di tempat pengungsian. Badan Seismologi Cina mencatat gempa susulan terjadi sebanyak lebih dari 1.000 kali. Pemerintah Cina sudah menyatakan bersedia menerima bantuan dari dunia internasional. Tetapi pemerintah Indonesia sampai saat ini belum menyatakan jenis dan besaran bantuan yang akan diberikan ke Cina. Ya, kembali ke dalam negeri saudara, puluhan keluarga korban tragedi Mei melakukan tabur bunga di TPU Pondok Rangon, Jakarta Timur. Para keluarga korban ini mendesak keseriusan pemerintah untuk mengungkap kasus tersebut yang hingga kini belum terungkap. Padahal tragedi yang banyak menelan korban meninggal dunia ini sudah terjadi 10 tahun yang lalu. Keluarga korban tragedi Mei ini berkumpul di TPU Pondok Rangon. Mereka melakukan doa dan tabur bunga di makam korban tragedi Mei. Mereka mendesak pemerintah untuk mengungkap kasus yang sudah 10 tahun berlalu belum juga terungkap. Selama waktu itu pula, duka derita keluarga korban mengendap. Saya mengatakan, jangankan bantuan, mohon maaf pun tidak atas peristiwa ini. Ucapan bela sungkawa pun tidak.
untuk keluarga korban. Bahkan anak-anak kita dicap sebagai penjara. Siapa yang menjara, siapa yang mengambil, itu tidak jelas. 10 tahun lalu, tragedi kemanusiaan itu terjadi. Kerusuhan massa merebak di setiap sudut kota Jakarta. Ratusan gedung, perkantoran, pertokoan, dan rumah terbakar, ribuan orang meninggal, dan puluhan orang hilang. Salah satu gedung yang terbakar adalah pertokoan di Klender, Jakarta Timur, Jogja Department Store. Di sini puluhan orang tewas terbakar, terkepung api. Di sudut lain, Plaza Jatinegara. Kondisinya tidak jauh berbeda, hangus dilalap api. Sejumlah mayat korban kebakaran juga ditemukan. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengungkap tragedi kerusuhan Mei, mulai dari era Presiden Habibie hingga Presiden Yudhoyono. Tapi sampai kini tidak juga terungkap siapa pelaku dan aktor intelektualnya. Akankah tragedi kemanusiaan ini berlalu begitu saja? Hari Pratika melaporkan dari Jakarta. Unjuk rasa menentang rencana kenaikan harga BBM terus berlanjut di Makassar, Sulawesi Selatan. Di kediaman pribadi Wakil Presiden Yusuf Kala, para pengunjuk rasa dihadang panser. Sedangkan di Monumen Mandala, aksi para pengunjuk rasa sempat berlangsung ricuh. Demo ratusan mahasiswa yang bergerak mendekati kediaman pribadi Wakil Presiden Yusuf Kala direspon oleh aparat dengan mengerahkan panser anti huru-hara. Cara ini berhasil mencegah niat para mahasiswa yang akan berunjuk rasa di rumah pribadi Wakil Presiden yang terletak di Jalan Haji Bau, Makassar. Sedangkan unjuk rasa menentang kenaikan harga BBM di Monumen Mandala, Makassar sempat berlangsung ricuh. Polisi berusaha menahan seorang mahasiswa tetapi dihalang-halangi mahasiswa lainnya. Kali ini aksi para mahasiswa berhasil mencegah rekan mereka untuk ditangkap polisi. Pemerintah baru akan memberikan bantuan langsung tunai setelah kenaikan harga BBM diumumkan. Dan belajar dari pengalaman pembagian bantuan langsung tunai pada tahun 2005, pemerintah kali ini cukup berhati-hati meski akhirnya terkesan lambat. Gambaran seperti inilah saat pembagian bantuan langsung tunai tahun 2005 lalu. Kurang tertib, desak-desakan, bahkan sampai merenggut nyawa karena warga lanjut usia terlalu lama mengantri. Belajar dari pengalaman inilah, pemerintah tidak mau disebut gagal, sehingga menyiapkan program ini semaksimal mungkin, antara lain nantinya aparat Pemda diminta ikut berperan mengawasi dengan ketat, tidak seperti saat itu. Kita persiapan, dananya kita persiapkan, dan nanti kita kartu-kartunya kita persiapkan. Jadi ini memakan sedikit waktu, tetapi asal bisa kita laksanakan. Meski diprediksi orang miskin bertambah, pemerintah masih menggunakan data lama tahun 2005. Tidak beda seperti yang dulu, jumlahnya kita berpatokan kepada 19,1 juta. Belajar dari tahun 2005, menurut mantan Gubernur DKI Sutioso, BLT akan berdampak buruk bila tidak dilakukan hati-hati, apalagi bila data tidak akurat. Bahkan menurut mantan Ketua MPR Amin Rais, 100.000 terlalu kecil. Kalau data itu tidak akurat, maka bisa menjadi masalah di lapangan. Dan para kepala daerah bisa menolak BLT itu, karena takut digebukin oleh masyarakat ya. Tapi kalau harga sembako naik, harga tiket bis naik, harga pendidikan naik, harga obat naik, malah makin celaka. Nah itu loh, logika seperti itu kok dijual kemana-mana. Untuk lebih memberikan rasa aman bagi rakyat miskin yang terkena dampak kenaikan BBM, pemerintah tidak hanya memberikan 100.000 setiap bulan. Kali ini ditambah gula dan minyak goreng. Tim Liputan AMSJTV melaporkan dari Jakarta. Rusaknya kilang Balongan menyebabkan distribusi LPG terhambat. Di beberapa wilayah di Jakarta, stok LPG bahkan kosong. 5 hari sudah Roji, pengecer LPG di kawasan Senayan, Jakarta, menunggu pesanan LPG 3 kg dan 12 kg yang rutin dikirimkan setiap hari. Namun, nyatanya hingga saat ini pesanan itu tak kunjung tiba. Menurut agen LPG langganan Roji, pasokan stok LPG kosong. Biasanya kan tiap hari datang, tapi kalau sekarang 2 hari sekali. Kalau yang kecil itu lebih lambat lagi. Pertamina menyatakan rusaknya kilang Balongan menyebabkan distribusi LPG ke beberapa daerah terhambat akibat pengalihan lokasi pengisian LPG. Seperti di Jakarta dan Jawa Barat yang biasanya dipasok dari kilang Balongan, sekarang dialihkan ke Tanjung Priok. Hanya tempatnya dipindah, yang dulu dari Balongan sekarang kita pindah ke Priok, dan barangkali ini perlu waktu ya.
Rusaknya kilang Balongan juga menyebabkan antrian truk di stasiun pengisian LPG Semarang. Hal ini disebabkan keterlambatan distribusi akibat pengalihan lokasi dari kilang Balongan ke Tanjung Perak, Surabaya. Kilang Balongan yang selama ini memproduksi LPG untuk kebutuhan wilayah Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Banten masih dalam perbaikan dan diperkirakan akan bisa beroperasi secara normal 28 Mei mendatang. Tim Liputan 6 melaporkan. Polisi membongkar pencurian minyak lumas atau oli sejumlah 14 ton di sebuah depo Pertamina di Surabaya siang tadi. 5 orang pelaku diantaranya 2 karyawan depo Pertamina telah ditangkap polisi. Terkuaknya kasus pencurian ini bermula dari laporan masyarakat yang melihat drum oli tanpa diketahui pemiliknya di depo sampah di Jalan Kubangan Tanda, Surabaya. Kemudian polisi menyelidikinya dan menyingkap pencurian oli sejumlah 14 ton. Menurut polisi, pencurian ini melibatkan orang dalam depo. Pelaku memindahkan oli curian ke sebuah drum berukuran 200 liter dan mengangkutnya dengan mobil pick-up ke tempat penyimpanan. Oli curian itu lalu dijual ke penada seharga 5 juta rupiah per drumnya.